Selamat datang di Universitas PGRI Madiun, Unipma. Unipma berkomitmen mendidik anak bangsa menjadi generasi berkualitas yang solutif dan berkarakter. Unipma siap membangun perubahan besar untuk negeri. Unipma smart and competitive. Pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1. Perkenalkan, nama lengkap saya Edeltrudis Theodisi Moruk SPD. Saya guru biologi kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 2 Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai mahasiswa PPG Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 bidang studi biologi di LPTK Universitas PGRI Madiun dengan nomor peserta 20169973232 NIM 230211414233. Pada kesempatan ini, saya melakukan uji kinerja hari ini Selasa, tanggal 5 Maret 2024. Pada mata pelajaran biologi, pada materi pokok, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Pemberian salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Baik, berkat karunia kasih Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali dengan sehat walafiat. Masih semangat? Masih. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, aktivitas kita tidak lupa kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Salah satu pimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Terima kasih sudah kita. Oke, baik. Sebelum itu kita harus jaga kebersihan lingkungan kita. Jadi anak-anak silakan toleh ke bawah. Lihat samping kiri kanan ada kotoran. Dan kalau memang ada kotoran, tolong diangkat dan dibuang. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Semua bersih? Bersih. Baik. Sebelumnya Ibu meminta kita semua berdiri.
untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Iya. Oke, baik. Ibu meminta salah satu teman untuk memimpin kita tepuk PPK. Silakan. Silakan berdiri. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, silakan duduk. Tetap semangat. Kita memulai dengan pelajaran kita. Ibu mengecek kehadiran siswa dulu ya. Alfredus Luan, Anita Tafui, Antonius Adrian Hale, Apriana Jenny, Noviana Beni, Elizabeth Erlina Nana, Stefanus Abibere. Oke, baik. Satu orang saja yang tidak hadir, semuanya hadir ya. Ya. Sekolah. Bagus. Baik, Ibu akan mengulang kembali mengingat apakah anak-anak masih mengingat materi sebelumnya. Yaitu tentang sel. Ada yang masih mengingat tentang materi sebelumnya, yaitu tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Ada yang bisa jelaskan sel hewan? Apa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Ya, silakan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, vakuolanya berukuran kecil, memiliki sentriol dan tidak memiliki plastik. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kita tepuk tangan untuk teman. Sel tumbuhan? Ya, silakan, Nona. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, vakuolanya berukuran besar, tidak memiliki sentriol dan memiliki dinding sel. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kita tepuk tangan dulu. Berarti semuanya masih ingat materi sebelumnya. Baik, Ibu mau bertanya tentang, lihat gambar ini. Ada yang tahu tentang peristiwa pertumbuhan di atas? Mengapa hal tersebut dapat terjadi pada tumbuhan? Gambar itu ada pot yang baru tumbuh, pot kedua sudah mulai ada tunas ya.
Yang ketiga mulai ada tunas dan juga ada daun. Dan yang keempat ada perbedaan. Betulkah tidak? Betul. Berarti dia mengalami pertumbuhan. Ada tumbuhan. Indikator pencapaian kompetensi yaitu mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tujuan pembelajaran di sini ada dua, yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jaringan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang kedua, melalui diskusi kelompok pengamatan gambar pada tumbuhan, peserta didik mampu menganalisis perbedaan struktur jaringan penyusun tumbuhan. Baik, yang berikut coba lihat pada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ada dua faktor. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkecambahan? Ada yang bisa jawab? Ya, Adi silakan. Rian. Ada dua faktor yaitu faktor dalam atau gen, termasuk hormon dan pengaruh konsentrasi HCl terhadap lajunya perkecambahan gizi, faktor luar atau air, temperatur, oksigen, medium. Ya, kita tepuk tangan untuk yang berikut, jaringan apa saja yang terlibat dalam proses perkecambahan? Jaringan apa saja yang terlibat pada proses perkecambahan? Jadi dia harus ada campur tangan. Jaringan apa? Yang lain? Ya, silakan Nona. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membalas secara mikroskop. Ya, betul sekali. Kita tepuk tangan untuk teman-teman. Yang berikut, posisi letak jaringan pada jaringan tersebut. Itu posisinya seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab, Rian, ya. Posisi letak jaringan adalah pada titik-titik tumbuh di ujung batang dan akar tangkai daun. Iya, betul sekali. Kita tepuk tangan untuk Oke, baik. Dari penjelasan teman-teman, Ibu sudah memberikan penjelasan sedikit, bahwa teman-teman juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, bahwa materi hari ini kita ada beberapa Ibu akan memberikan soal pretest ya. Jadi tadi teman-teman sudah menjawab materi sebelumnya ya. Ibu akan membagikan soal LKPD pada pretest. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Belum.
Ibu akan memutar video ini. Anak-anak silakan nonton. Bagaimana ya cara hidupnya? Yuk simak penjelasannya di video ini. Untuk bisa melakukan pertumbuhan, di dalam tubuh tumbuhan terdapat jaringan. Ada dua macam jaringan, Jadi yaitu anak-anak bisa menyimpulkan jaringan dewasa. setelah nonton video ini, bisa mengambil salah satu masalah yang ditonton ya. Atau bersifat embrional. Dengan kemampuan membelahnya, tanaman dapat tumbuh tinggi dan besar. Umumnya jaringan meristem terletak di ujung-ujung, baik ujung akar maupun ujung batang. Tapi ada juga loh meristem yang terletak di ruas-ruas batang dan di bagian kandung batang. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal yang terletak di ujung atau pucuk, meristem interkalar terletak di ruas batang, dan meristem lateral yang ada di kambing. Meristem apikal dan meristem interkalar yang dapat menyebabkan pertumbuhan yang tinggi atau disebut pertumbuhan primer. Sedangkan meristem lateral yang dapat menyebabkan pertumbuhan melebar atau pertumbuhan sekunder. Selanjutnya ada jaringan dewasa yang terdapat pada tumbuhan. Disebut dewasa karena selnya Menganalisis video tersebut. Ibu akan membagikan kelompok. Jadi anak-anak menghitung dari angka 1 sampai 5. Jadi yang menyebut angka 1 berarti dia digabung menjadi satu kelompok. Yang menyebut angka 2 jadi kelompok 2. Yang menyebut angka 3 menjadi kelompok 3 dan seterusnya. Bisa paham? Bisa. Oke, baik. Silakan. 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2. Silakan membentuk kelompok. Ibu akan membagikan LKPD pada kelompok masing-masing. Ini kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 2 di mana? Di sini. Kelompok 4. Ini kelompok 5. Oke, baik, silakan. Kelompok 1. Aman. Tidak ada hambatan atau tidak dimengerti? Mengerti? Kelompok 2. Sementara kerja. Atau ada soal yang tidak dimengerti? Lanjut kerja ya. Kelompok 4. Sementara kerja. Atau ada
soal yang tidak dimengerti. Pas. Ya. Kelompok 5 sudah? Belum? Tidak ada masalah? Semua paham dengan dia punya masalahnya yang didiskusikan? Ya, baik. Silakan lanjut ya. Ya. Semua sudah kerjakan? Masing-masing kelompok sudah semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, baik. Ibu akan memberikan kesempatan untuk presentasi. Cukup 2 orang saja yang maju untuk presentasi hasilnya. Yang memberi tanggapan, komentar silakan. Mungkin ada teman yang bisa menjawab dari kelompok tersebut, bisa langsung menjawab di tempatnya. Yang berikut, setelah presentasi, masing-masing kelompok setelah presentasi silakan hasilnya itu ditempelkan di papan. Sehingga selesai presentasi ada kelompok lain yang ingin melihat, bisa lihat di papan. Bisa dipaham? Bisa. Oke, baik. Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok petani buah biasanya melakukan pemangkasan pada bagian pucuk tanaman atau ujung batang. Apa tujuan dari pemangkasan tersebut? Dan tujuan dari pemangkasan pada bagian pucuk tanaman atau ujung batang adalah untuk perbanyak munculnya cabang. Dengan banyaknya cabang, maka akan ada pertumbuhan tunas-tunas baru sehingga dapat menghasilkan buah dari bunga yang baru. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Berikan kesempatan. Apa manfaat pemangkasan pucuk tanaman atau ujung batang? Pemangkasan pucuk tanaman atau ujung batang adalah untuk menghilangkan dominasi apikat atau oleh hormon auxin dan mengaktifkan sistem lateral sehingga muncul tunas-tunas baru. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Pas. Sekian hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, baik. Silakan kelompok 1 tempelkan hasil presentasinya di papan. Nanti kelompok 2 setelah presentasi sama seperti kelompok 1 ya. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menyaksikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu yang kesempatan saya baca terus. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme penyerapan air dan unsur hara dari dalam tanah? Adalah 1. Proses awal penyerapan air dan unsur hara. Hal pertama yang dilakukan ialah mencari air
dan pembentaran dalam tanah. Ini merupakan tugas dari bagian akar yang disebut ramutaka. 2. Proses dalam sel ramutaka. Air dan unsur hara yang sudah ditemukan dari dalam tanah. Selanjutnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk membacakannya. tumbuhan merupakan makhluk hidup yang membutuhkan makan. Untuk memenuhi kebutuhan makan, tumbuhan harus melakukan fotosintesis. Jaringan apa saja yang berperan dalam proses fotosintesis dan bagaimana proses fotosintesis yang terjadi di dalam. Jaringan yang berperan dalam fotosintesis adalah kolenkin dan kloroplast. Proses fotosintesis terjadi di daun, di mana cahaya matahari diubah menjadi energi kimia. Pernyataan ini berkaitan dengan proses fotosintesis pada tumbuhan, khususnya mengenai jaringan yang berperan dalam proses tersebut. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan mengonversi energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses ini terutama terjadi di kloroplast, sebuah organel yang terdapat dalam sel tumbuhan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana proses fotosintesis yang terjadi di daun? Proses fotosintesis yang terjadi di daun tumbuhan, di mana cahaya matahari diabsorpsi oleh pigmen klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Energi cahaya ini kemudian digunakan untuk mengkompresi karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan fungsi lainnya, sementara oksigen dilepaskan ke atmosfer sebagai produk sampingan dari reaksi ini. Apakah pas? Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusinya sangat bagus dan sangat baik. Kita tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Baik, Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak. Silahkan memberikan kesimpulan pada materi kita hari ini. Jadi jaringan pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Rian. Meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan dewasa. Jaringan sebelumnya adalah jaringan meristem atau jaringan embrional. Berdasarkan fungsinya, jaringan embrional atau jaringan meristem dibagi menjadi berapa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Berdasarkan fungsinya terdapat 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengampun. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang menjawab ya. Yang baik, jaringan dewasa. Jaringan dewasa, siapa yang bisa menjelaskan jaringan dewasa itu apa? Ya, silakan Nona. Jaringan dewasa adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel yang sudah berhenti membelah dan telah mengalami diferensiasi. Ya, jadi jaringan dewasa itu jaringan yang sudah berhenti membelah atau berhenti diferensiasi. Oke, kita tepuk tangan untuk teman-teman. Jaringan dewasa dibagi menjadi berapa?
jaringan dasar, jaringan penguat, jaringan penguat, jaringan pengangkut. jaringan pengangkut. Jadi ada 4 jaringan dewasa. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk teman yang sudah. Oke, baik. Terima kasih karena sudah menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini. LKPD soal post test. Sebelum Ibu membagikan, silakan kembali ke tempat semula dulu. Ibu akan membagikan soal post test. Oke, silakan kerjakan. Sudah semua? Ya. Ibu mengambil lembar jawabannya. Baik, terima kasih karena hari ini kita melakukan pembelajaran biologi berjalan dengan baik dan anak-anak sangat semangat mengikuti pembelajaran biologi dengan Ibu, dan semoga setiap kali pembelajaran tetap semangat seperti ini ya. Refleksi diri, setelah itu bisa dikumpulkan ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Sudah? Ibu ambil kembali ya. Ya. Pembelajaran cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Sebelum itu kita harus berdoa dulu, karena berkat kasih karunia kita bisa melakukan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silakan Rian berdoa.
agar pelajaran berikutnya dapat kami pahami dengan baik. Kami berdoa sekali Indonesia kepadamu, lihat perantaraan Kristus guru kami. Amin. Bapa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap. Ucapan terima kasih. Terima kasih, Bu.